Selamat pagi, kami calon buruh penggerak Angkatan 8, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Saya Dewa Nyoman Mediarto, calon buruh penggerak Kabupaten Pesisir Barat. Saya Fitria dari Kabupaten Tulang Bawang. Dan saya Murniwati dari Kabupaten Tulang Bawang. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Nyoman untuk hari ini? Syukurnya sehat, baik, semangat. Ya, walaupun ada beberapa yang mengganggu pikiran, membawa kegalauan. Baik, alhamdulillah Bapak, jika dalam kondisi sehat, semoga dimudahkan dalam segala urusannya ya Pak. Baik Pak, untuk hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak? Iya, Bu, rencananya siang nanti saya akan melaksanakan coaching, dan saya minta Ibu dapat mensupervisi atau mengamati proses coaching saya, Bu. Ya, untuk hari ini akan melaksanakan coaching dengan siapa Pak? Hari ini saya akan meng-coaching dengan Ibu Fitria. Oke, mudah-mudahan pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nyoman karena sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mengamati dalam pelaksanaan coaching yang akan Pak Nyoman lakukan bersama dengan Bu Fitri nanti. Mungkin sebelum pelaksanaan kegiatan coaching dimulai, saya dapat bertanya-tanya sebentar ya Pak dengan Pak Nyoman. Untuk yang pertama, terkait dengan pelaksanaan ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Baik, Ibu. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam proses coaching itu, pada bagian kompetensi inti, Bu. Nah, saya itu orangnya tidak mudah fokus. Ya, kalau misalnya kita lagi ngobrol, tahu-tahu ada kucing melompat, ya mungkin saya akan nengok gitu kan. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saya ingin Ibu mengamati kompetensi yang saya miliki terkait kegiatan coaching yang berhubungan dengan kehadiran penuh, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Oke, berkaitan dengan kompetensi inti coaching yang ingin Pak Nyoman tingkatkan, bagian kompetensi inti yang mana secara spesifiknya? Tadi Pak Nyoman sudah menyampaikan ada 2 kompetensi inti yang ingin Bapak tingkatkan dalam kegiatan coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kesempatan pelaksanaan coaching kali ini, bagian yang ingin saya amati itu yang mana Pak? Saya ingin Ibu mengamati pada bagian pada saat saya mengajukan pertanyaan kepada Kuci. Saya minta Ibu dapat mengamati dengan seksama sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Kuci itu apakah pertanyaan yang berbobot, yang sudah terbebas dari pelabelan gitu ya. Saya melabelin kucing, oh kucing ini orangnya begini gitu. Nah, agar terbebas dari hari itu, terus bagaimana saya terbebas dari asumsi-asumsi yang ada dalam pikiran saya dan saya tidak mengaitkan situasi yang dialami Koci dengan pengalaman yang saya miliki. Saya inginnya di situ, Bu. Karena terkadang saya ini kalau ngobrol ya tanpa sadar, oh itu pernah saya alami. Kalau saya dulu begini. Nah, akhirnya saya menyampaikan saran, bukan menggali, bukan memaksimalkan potensi yang ada pada Koci saya. Nah, begitu. Ya, baik Pak. Kira-kira untuk pelaksanaan coaching nanti bagaimana terkait rubrik penilaian Bapak tentang kompetensi yang ingin ditingkatkan? Tadi terkait mengajukan pertanyaan berbobot.
Ya, untuk rubriknya mungkin kita sepakatin dulu ya Pak. Untuk tadi Pak Nyoman menyampaikan pada saat menyampaikan pertanyaan berbobot tidak artinya terhindar dari pelabelan, kemudian asumsi ataupun asosiasi. Seperti itu ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya terkait hal ini, menurut Pak Nyoman, apa indikator tercapainya tujuan dari pengembangan yang akan kita lakukan hari ini, Pak? Baik Bu. Terkait dengan yang saya inginkan, bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan coaching, terutama fokus pada bagian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbebas atau terlepas dari pelabelan, dari asumsi dan dari asosiasi. Berkenaan dengan hal itu, tentunya yang menjadi indikatornya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu pertanyaan yang membangun, yang terbuka dan terbebas dari pelabelan, asumsi dan asosiasi. Begitu Ibu. Baik, sangat mudah dipahami sekali ya Bapak tadi menyampaikan. Oke, selanjutnya harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini kira-kira apa yang menjadi harapan bagi Pak Nyoman? Ya, tentunya dari apa yang kita lakukan hari ini, saya dapat memastikan bahwa proses coaching yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Saya dapat mendengarkan perasaan, situasi yang dialami oleh coach sehingga saya bisa memahami kondisinya atau memahami situasinya, sehingga saya dapat menggali dan saya dapat membantu mengembangkan potensi yang ada pada coach untuk menyelesaikan persoalannya tanpa harus saya berasumsi, memberikan saran dan tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi keputusannya, begitu Bu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasan terkait pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak dapat melaksanakan kegiatan coachingnya dengan Bu Fitri. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan coaching kali ini dimudahkan dan dilancarkan ya Pak Nyoman ya. Iya Ibu, mudah-mudahan semoga sukses. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Semoga lancar dan sukses. Selamat pagi Bu Fitri ya, bagaimana kabarnya? Pagi Pak Nyoman, alhamdulillah tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa bahagia ya Pak. Ya syukurlah kalau demikian, semoga kita selalu bahagia ya Bu ya, karena bahagia itu Iya, kunci segalanya. benar tuh Baik, Pak, harus. baik Ibu, ya pagi ini Ibu sengaja menghubungi saya, mungkin ada sesuatu hal yang akan disampaikan atau sesuatu hal yang bisa saya bantu. Berkenaan dengan hal itu, apa kira-kira yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya hari ini yang bisa menyempatkan untuk sharing dengan saya yang mungkin Pak Nyoman sendiri sedang sibuk ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Untuk sibuk, saya nggak sibuk-sibuk amat Bu. Oh, baik, Pak Nyoman, saya ini mau curhat nih. Ya, saya punya masalah sendiri di sekolah ini, Pak. Iya, Karena saya sendiri adalah guru bahasa Inggris, Pak. Kalau di kampung ini biasanya bahasa Inggris ini pelajaran yang kurang diminati, Pak. Bahasa Inggris ini sudah takut sama seperti pelajaran matematika. Bahasa Inggris ini di tempat saya kurang disukai. Alasannya macam-macam lah, Pak. Nah, disinilah yang ingin saya obrolkan dengan Bapak, bagaimana sih bahasa Inggris ini bisa disukai oleh siswa-siswa saya di SMA Negeri 2 Manggalai. baik Ibu. Jadi Ibu ini mengajar bahasa Inggris ya? Iya, Ya, dan bahasa Inggris ini menurut Ibu kurang disukai dengan anak-anak di sekolah Ibu. Ya. betul, betul. Nah, mohon maaf Ibu, terkait dengan pelajaran yang disukai itu yang seperti apa ya Bu ya, menurut Ibu? Menurut saya pelajaran yang disukai itu artinya siswa itu fokus melihat
gurunya memberi pembelajaran, terus mengerjakan tugasnya tepat waktu, itu menurut saya pembelajaran yang menyenangkan. Anak happy dan dia ingin bertemu lagi dengan gurunya minggu depan. Jadi menurut saya pelajaran menyenangkan seperti itu, Pak. Ya, jadi pembelajaran yang senang itu anaknya senang gitu ya, anaknya kangen terus sama gurunya gitu ya Bu ya. Iya, betul Iya. betul. Nah, terkait dengan gambaran pembelajaran yang disenangi siswa jika dikaitkan dengan pelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu, kira-kira mohon maaf, terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan dan dihubungkan dengan pembelajaran Ibu, situasi yang Ibu hadapi ini berada di mana? Jika misalnya yang disenangi itu berada di level 10 dan yang tidak disenangi, sangat tidak disenangi itu ada berada di level 1, kira-kira Ibu ada berada di level berapa ini? Untuk pelajaran bahasa Inggris, saya kira pada saat ini, pembelajaran saat ini, siswa saya itu berada di level 4, Pak. Baik. Jadi agak rendah ya, Pak ya. Terkait pembelajaran Ibu yang Ibu merasa bahwa berada di level 4, bagaimana strategi yang Ibu gunakan selama ini dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, Bu? Selama ini saya selalu memberi pelajaran konvensional ya Pak. Jadi berfokus pada guru saja menjelaskan, lalu memberikan tugas tanpa bertanya apakah mereka menyukai cara penugasan yang saya berikan. Misalnya sekedar mengumpulkan tugas paper, kumpulkan. Ya, Jadi selama ini saya melakukan seperti itu Pak. baik. Dari proses pembelajaran Ibu, tentunya dalam pembelajaran itu banyak aktivitas ya Bu ya, berbagai aktivitas yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran Ibu, aktivitas apa yang disenangi atau yang digemari oleh murid-murid Ibu tentunya? Iya Pak. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, jadi saya memetakan siswa saya bagaimana si A dan si B dan si C ini menyukai seperti apakah cara saya menyampaikan pembelajaran yang mereka sukai. Dan ternyata hampir seluruh siswa saya itu menyukai kegiatan yang menyenangkan. Misalnya pada saat pemberian tugas mereka diberi kebebasan untuk mengumpulkan dengan gaya mereka masing-masing. Contohnya apabila saya memberikan tugas perkenalan, introduction self. Jadi ada siswa yang menuliskan berupa paper dialognya. Ada yang memakai video, Pak. Jadi mereka merekam, mengirimkan video ke saya. Jadi, oh ternyata ini yang mereka sukai. Ada tidak bisa ditentukan, mereka harus menulis, semua menulis. Jadi dari situ saya berpikir, oh saya harus merubah ke depannya tidak boleh lagi menggunakan metode konvensional, artinya berfokus kepada guru, guru yang menentukan, siswa hanya mengikuti. Jadi ke depannya rencana saya seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Ibu terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan yang disampaikan oleh Ibu, bahwa ternyata murid-murid Ibu itu menggemari, menyukai kegiatan-kegiatan yang memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan produk dari tugas yang diberikan Ibu. Begitu ya, Bu ya? Iya, Nah, iya betul. terkait dengan hal tersebut, sekarang tentunya Ibu sudah memiliki bayangan tentang apa yang akan Ibu lakukan. Kalau boleh saya tahu, Iya. bagaimana itu, Ibu? Iya, terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaannya. Jadi ke depannya saya akan menyelingi pada saat pembelajaran itu ice breaking ya Pak. Jadi pada saat mereka sudah mulai jenuh, saya akan menerapkan ice breaking di kelas. Jadi supaya yang tadinya males, ngantuk, jadi semangat kembali, itu salah satunya. Yang kedua adalah mengganti metode pembelajaran. Jadi pembelajaran di kelas saya harapkan
penuh variasi, menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa-siswa saya di kelas, supaya anak-anak ini jadi terarah ke depannya, mereka tidak kesulitan. Mereka kalau minatnya membuat video misalnya, ya mereka membuat video. Apalagi kalau yang suka menulis boleh membuat tulisan berupa tulisan atau berupa sketsa, gambar. Nah, jadi saya tidak mutlak berbentuk tulisan ke depannya. Jadi anak-anak dibebaskan menentukan pilihannya masing-masing. Baik Ibu, terkait dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi, artinya bahwa level yang pencapaian pembelajaran yang Ibu inginkan untuk mencapai yang ideal tadi, yang siswa belajar senang, happy, bisa fokus, bisa istilahnya merindukan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, Iya. menurut Ibu bisa tercapai sebatas mana? Untuk di daerah saya Pak, saya tidak bisa muluk-muluk ya Pak, atau terlalu tinggi. Untuk bisa level ke-7 saja Pak, itu sudah peningkatan. Karena memang prosesnya lumayan akan panjang di daerah di sini Pak. Untuk bimbel dan les itu tidak ada. Jadi mutlak itu mendapatkan ilmunya itu hanya dari guru Pak. Jadi untuk proses peningkatan itu perlu proses yang panjang. Baik Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya terkait dengan rencana yang Ibu rencanakan, kemudian capaian yang ingin Ibu capai, kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana ini? Setelah coaching ini Pak, mungkin dari hari Senin nanti saya sudah melakukan rencana yang saya sebutkan tadi ke dalam kelas saya, supaya cepat terjadi perubahan Pak. Karena Baik, jadi akan segera dilaksanakan ya Bu? iya Pak, akan tetap dilaksanakan. Maaf, ada gangguan sedikit. Iya, akan langsung dieksekusi Pak di hari Senin nanti, supaya ada percepatan perubahan dari minat siswa-siswa saya. Jadi supaya cepat belajarnya juga lah. Baik Ibu, tentunya itu bagus sekali, sesuatu yang sangat menginspirasi. Terkait dengan rencana pelaksanaan tersebut, terkait dengan perencanaan tersebut, siapa orang yang dapat membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid Ibu? Di sini saya akan sharing ya Pak dengan sesama rekan guru mapel tentunya. Dan peralatan sendiri kita butuh ya Pak, seperti proyektor, speaker. Jadi saya akan konsultasikan juga dengan ke Wakasapras supaya ada bagian untuk support untuk kita guru untuk praktek di kelas. Jadi kalau kita mengandalkan suara saja tanpa audio video tadi itu tidak akan berhasil. Jadi diperlukan kolaborasi di sekolah antara rekan sejawat dengan bagian sapras, karena semua itu mendukung. Baik Ibu. Nah, dengan demikian tentunya Ibu sudah memiliki gambaran apa yang akan dilaksanakan dan kemudian siapa orang-orang yang akan membantu kita dalam melaksanakan rencana tersebut. Nah, tentunya dengan demikian mungkin ada sesuatu hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya, kedepannya ini Pak, saya setelah melakukan ini, saya akan melakukan refleksi apa kekurangan saya dan apa yang perlu ditambahkan ke depannya. Baik Ibu, jika demikian, selamat melaksanakan rencana. Semoga sukses ya Bu. Dan terima kasih Pak. Ya, saya menanti kabar dari rencana Ibu ini. Baik. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan murid-murid di sekolah Ibu menggemari mata pelajaran bahasa Inggris dan mereka fasih dalam berbahasa Inggris. Begitu Ibu? Ya. Ya. Terima kasih. Mungkin cukup
untuk persoalan ini ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Baik. Baik Pak Nyoman, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Pak Nyoman dengan Ibu Fitri dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Bagaimana perasaan Pak Nyoman setelah kegiatan coaching hari ini, Pak? Ya tentunya saya merasa bahagia Bu, merasa bahagia setidaknya saya bisa berguna bagi rekan-rekan saya, dapat membantu rekan-rekan saya menyelesaikan persoalan ya Bu. Walaupun mungkin terkadang saya menyesatkan bagi mereka. Begitu Ibu. Oke Pak, terkait hal itu, bagaimana menurut Pak Nyoman menilai diri terhadap kompetensi coaching yang dilaksanakan tadi, Pak? Baik Ibu. Terkait kompetensi coaching, pada saat saya proses coaching tadi, saya berusaha menerapkan alur tirta dengan sebaik mungkin. Saya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kuci dengan alur rasa ya, dengan teknik rasa, agar saya dapat menangkap situasi yang dialami oleh Kuci dan menggali informasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya tentang kondisi yang dialami, sehingga saya dapat memberikan atau saya dapat menuntun, membantu Kuci dalam menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Demikian. Apa yang membuat Pak Nyoman menilai demikian, Pak? Nah, karena dari proses coaching yang saya laksanakan tadi, syukur Ibu Fitria mampu menemukan solusinya sendiri atas persoalan yang ia hadapi. Sehingga persoalan yang ia hadapi dapat diselesaikan dengan dirinya sendiri tanpa harus saya memberikan solusi. Sehingga dengan demikian kompetensi yang ada pada Ibu Fitria dapat berkembang dengan maksimal, dan semoga jika ada persoalan-persoalan yang serupa atau setara dapat diselesaikan Bu Fitria dapat diselesaikan oleh Ibu Fitria dengan sendirinya. Begitu Ibu. Oke Pak Nyoman, mohon izin sebelumnya saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Pak. Baik Bu, silakan Bu. Oke, tadi saya mengamati Bapak sudah sangat baik sekali pada saat kegiatan coaching. Saya melihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan tadi di awal bagian kompetensi yang akan saya amati. Baik pada tahap mengidentifikasi, Bapak sudah menyampaikan pertanyaan kepada Bu Fitri untuk menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Fitri. Pak Nyoman tadi melakukan pertanyaan berbobot mengenai strategi apa saja yang digunakan oleh Bu Fitri, kemudian aktivitas yang dilakukan di kelas itu seperti apa, kemudian juga menanyakan kepada Bu Fitri terkait pemetaan pembelajaran yang disukai oleh murid. Menurut saya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya Pak. Bagaimana menurut Pak Nyoman terkait pendapat ini Pak? Ya, terima kasih Ibu telah memberikan masukan dan tanggapan terhadap aktivitas saya. Namun saya merasa ada beberapa bagian mungkin Bu yang perlu saya tingkatkan atau yang kurang maksimal dalam proses coaching saya. Iya Pak, tadi juga saya melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi. Saya mengamati Bapak tadi masih ada yang terlewat terkait melakukan refleksi di akhir kegiatan coaching. Jadi tadi di akhir Pak Nyoman belum melakukan refleksi terhadap Bu Fitri, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching itu. Bagaimana menurut Pak Nyoman terkait pendapat ini? Baik Ibu, apa yang disampaikan Ibu itu benar, bahwa tadi saya merasa bahwa
ada bagian yang tidak saya laksanakan. Tidak ada bagian yang terlewatkan oleh saya. Saya lupa menanyakan apa yang dirasakan oleh Ibu Fitri dalam proses coaching itu, sehingga saya tidak dapat memperoleh informasi situasi terkini lah, keadaan terkini, perasaan terkini dari Ibu Fitria. Nah, emang itu benar Bu, benar sekali tadi. Saya merasakan hal itu. Dan tentunya hal ini yang menjadi catatan saya bahwa ini harus saya perhatikan dan saya kembangkan lebih lanjut. Begitu. Baik Pak, tapi untuk keseluruhan pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Selanjutnya dari diskusi kita hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching ke depannya Pak? Baik, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya, yaitu bagaimana cara dapat hadir sepenuhnya, memberikan perhatian sepenuhnya kepada coach, dan saya dapat fokus dengan coach, tidak mudah terganggu dengan keadaan apa kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Karena saya orangnya mudah terganggu Ibu, karena kadang-kadang pada saat ngobrol seperti tadi lagi sedang coaching dengan Ibu Fitria, tahu-tahu ada kucing lompat, nah saya jadi buyar apa yang mau saya tanyakan. Begitu Ibu. Iya, jadi terkait kehadiran penuh ya Pak, yang ingin Bapak tingkatkan lagi kompetensinya pada saat kegiatan coaching ke depannya ya Pak. Iya Ibu. Kira-kira akan dimulai kapan untuk penerapan terkait kompetensi yang akan Pak Nyoman tingkatkan tadi? Penerapan ini mungkin akan segera saya lakukan Bu, karena kompetensi coaching ini sangat penting bagi saya seorang pendidik. Karena dengan kompetensi ini diharapkan saya dapat menuntun murid-murid saya untuk mencapai pengembangan yang maksimal terhadap kompetensi mereka, dan saya dapat membantu rekan-rekan saya dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada pada mereka. Begitu Ibu. Berarti sangat penting sekali ya Pak, menurut Pak Nyoman tadi untuk kompetensi yang akan ditingkatkan ke depannya. Siapa yang dapat membantu Bapak untuk penerapan ke depannya Pak? Terkait dengan penerapan ini, saya akan meminta bantuan dengan rekan-rekan yang setelah memiliki pengalaman dalam mengcoach, seperti pengajar-pengajar praktik yang ada di daerah saya, Bapak Ibu guru penggerak yang ada di daerah saya, dan mungkin juga kepala sekolah dan pengawas Ibu. Berarti ada yang mendukung ya Pak untuk kegiatan ke depannya ya Pak. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira apa nih yang Pak Nyoman dapatkan dalam proses kita hari ini Pak? Baik Ibu, hari ini saya memperoleh penguatan terkait dengan kompetensi saya dalam proses coaching, sehingga hal-hal yang harus saya tingkatkan nanti dapat saya tingkatkan, sehingga kompetensi coaching yang saya miliki semakin matang, dan dengan demikian tentunya saya akan lebih banyak dapat membantu rekan-rekan dan murid-murid saya dalam belajar Ibu. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Baik Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nyoman untuk waktu ngobrol-ngobrol diskusinya ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita juga sama-sama bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu.